Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam studinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, sehingga kita semua dijauhkan dari sekarang yang kita lagi booming, yaitu virus COVID-19 atau yang kita sebut corona. Semoga kita semua dijauhkan, dilindungi dari virus corona, dan sehingga di akhir dari hidup kita Allah jadikan kita orang husnul khotimah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat orang tua kita yang sekarang di panas-panasan mencari rezeki untuk kita, orang tua kita diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, sehingga orang tua kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan rezeki yang halal yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, adik-adikku, rekan-rekan seperjuangan nasib, teman-teman, banyak dari adik-adik bimbingan santri Gontor, Bimago atau Primago daerah khusus ibu kota dan sekitarnya bertanya tentang apa persyaratan masuk Gontor, apa yang harus disiapkan untuk masuk Gontor, apa berkas yang harus disiapkan untuk sebelum berangkat ke Gontor. Baik teman-teman semuanya, jadi pendaftaran Kuliatul Muallimin Islamiyah ataupun yang disebut dengan KMI, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendaftaran Pondok Modern Darussalam Gontor tahun ajaran 2020-2021. Adapun jadi sebelum teman-teman semua berangkat ke pondok, ada berkas yang harus teman-teman siapkan di rumah, yaitu yang pertama, teman-teman harus siapkan 2 lembar STTB ataupun ijazah terakhir ataupun surat keterangan lulus dari sekolahan, 2 lembar yang sudah dilegalisir oleh pejabat sekolahan, pejabat yang berwenang. Jadi 2 lembar, ingat, 2 lembar surat keterangan lulus atau ijazah SKUN biasanya sudah dilegalisir. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, surat keterangan berbadan sehat. Surat keterangan sehat dari BKSM, dari Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Untuk yang persyaratan yang kedua ini, teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk cek kesehatan bisa nanti ketika sampainya di pondok. Di depan pondok Gontor itu ada klinik ataupun yang kita sebut dengan BKSM, Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Di situlah teman-teman semua nanti akan cek kesehatan atau cek mendega check up. Nah, nanti setelah hasil dari cek surat keterangan sehat dari BKSM, maka ya teman-teman semua lampirkan dalam persyaratan begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, foto. Seperti biasa, kita harus menyerahkan foto. Di sini ada 2 kategori untuk putra dan putri. Kalau untuk putra, berfoto berlatar belakang backgroundnya warna merah. Kalau untuk yang putri, berlatar belakang fotonya warna biru. Dan foto ukurannya apa aja? Yang pertama, untuk yang putra, ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Saya ulangin, ukuran foto untuk putra yang berlatar belakang warna merah 4x6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan yang kedua, untuk yang putri berlatar belakang background warna biru harus menggunakan hijab berjilbab warna putih, ya. Berukurannya apa? Ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 8 lembar. Ingat, putri, saya ulangin, ukuran fotonya 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 8 lembar. Baik, itu persyaratannya untuk foto. Selanjutnya, memenuhi ketentuan atau iuran-iuran yang telah ditetapkan pada waktu pendaftaran. Jadi nanti ada biaya registrasi yang harus dibayarkan oleh teman-teman semuanya. Nanti di situ ada kwitansi. Nah, kwitansi tersebut dilampirkan dalam berkas pendaftaran. Selanjutnya, yang kelima, menyerahkan 1 lembar fotokopi akte kelahiran bagi yang putra. Ingat, bagi yang putra 1 lembar fotokopi akte kelahiran, 1 lembar. Yang kedua, yang putri
3 lembar fotokopi akte kelahiran itu yang putri. Jadi untuk akte kelahiran putra sama putri beda. Putranya 1 lembar, yang putrinya 3 lembar fotokopi akte kelahiran. Selanjutnya yang keenam, menyerahkan 1 fotokopi KTP atau wali yang mewakili putra atau putri sama 1 lembar fotokopi KTP atau wali. Jadi saya harapkan sahabat teman-teman semua ketika berangkat ke pondok itu harus diwakilkan, harus diwalikan, harus mempunyai wali. Karena apa? Karena nanti di persyaratan di sana nanti ada namanya surat pernyataan, dan itu harus ditandatangankan bermaterai oleh wali kita, orang tua kita harusnya. Dan selanjutnya yang ketujuh, menyerahkan 1 fotokopi kartu keluarga putra atau putri sama. Jadi fotokopi KTP wali orang tua kita 1, putra putri sama. Yang selanjutnya fotokopi kartu keluarga putra putri sama. Yang lahir yaitu mendaftarkan diri sesuai dengan cara waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti untuk waktu pendaftaran, ketika pendaftaran dibuka, kita harus mengikuti prosedur ataupun tahapan proses persyaratan yang berkas-berkas yang harus kita lengkapkan. Jadi mungkin untuk syarat-syarat pendaftaran tahun akademi 2020 ataupun 2021 itu saja tadi. Jadi ada beberapa tadi yang disiapkan dari rumah, dan ada juga surat keterangan sehat ataupun medical check up, tes kesehatan kita. Hasilnya tadi kita ceknya tidak perlu di daerah masing-masing, tidak perlu di rumah, nanti cukup sampai nanti di pondok, di situ bisa cek kesehatan. Nanti setelah hasilnya itu, hasil dari tes kesehatan kita lampirkan dari persyaratan berkas kita. Mungkin itu saja buat teman-teman persyaratan yang berkas yang harus dia siapkan di rumah. Kalau yang selain itu ya untuk administrasi dan lain-lainnya nanti kita koordinasikan lagi ke pusat. Nanti saya tanyakan lagi ke Gontor administrasi tahun ini berapa. Yang penting umumnya persyaratan berkas itu tadi yang dari nomor 1 sampai nomor 8 ada 8 syarat-syarat pendaftaran. Baiklah teman-teman semuanya, adik-adikku, ingat jangan malu menjadi santri, karena santri mempunyai bekal dan memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Yakin optimis kalau kalian pasti bisa. Dan juga saya imbau, kalau mau masuk ke pesantren ataupun kemana pun, ke Gontor khususnya, diusahakan dari kemauan sendiri, niat sendiri, jangan sampai ada yang unsur keterpaksaan. Mungkin ada sebagian rekan-rekan teman-teman karena terpaksa disuruh orang tua, mungkin di rumah karena nakal atau segala macam nyusahin. Jangan. Jadi ya perbenahi lagi, perbarui niat sebelum berangkat ke Gontor. Ingat tujuan kita nanti di situ ada tulisan ke Gontor apa yang kau cari. Pertanyaan besar buat kita, buat adik semua, buat rekan-rekan yang ingin berangkat ke Gontor. Ingat, saya ulangi lagi, perbaharui lagi niat sebelum benar-benar menjadi santri Gontor khususnya. Karena kalau niat kita setengah-setengah menjadi santri, nanti kita akan dapatnya setengah juga. Kalau kita akan totalitas menjadi santri, kita emang benar-benar dari hati kita, kemauan kita, nanti akan kita dapatkan juga. Dan enak kalau kita udah kemauan sendiri, kita sepondok, apapun ketika nanti kita di pondok kita lakukan aktivitas kegiatan belajar, enak jadinya ya. Karena kita sudah ada namanya niat, seperti yang dikatakan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu diawali dengan niat ya. Dan hasil dari niat kita itu tergantung apa yang kita niatkan tadi ya. Niat baik aja kita udah dapat pahala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu yang mungkin saya dapat sampaikan. Burung irian burung syarwasi. Cukup sekian dan terima kasih. Unzur makola wa tanzur mangkola. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.